Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang sahur. Bener kan? Udah pagi. Kita sudah lama tidak membuat video di Jejak Malam Official karena anjuran pemerintah untuk melockdown, untuk berdiam diri di rumah. Di rumah saja. Di rumah saja. Di tengah wabah yang sekarang melanda di seluruh dunia. Tema malam hari ini kita akan tanya langsung kepada Mas Rudi. Dua muka, empat mata. Jadi santai ya. Saya 10 muka. Wah, muka empat mata. Saya akan tanyakan langsung. Mas, pertanyaan pertama nih. Kita kan sudah lama menelusuri tempat-tempat yang menurut orang angker lah dan mempunyai banyak sejarah dan banyak hal cerita yang ada di tempat-tempat tersebut. Kalau menurut sampean nih Mas, tempat mana aja yang mungkin membuat Mas Rudi berkesan sampai kita di rumah? Seperti apa? Ayo ceritain. Yang berkesan itu di Gua Batu Kapal. Gua Batu Kapal Sumatera. Di Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan. Itu berkesan karena pemandangannya memang sangat bagus ya. Pemandangannya bagus, terus itu juga salah satu destinasi wisata sekarang yang barusan dibuka, diresmikan. Di goa itu banyak saya jumpai karena memang tempat ini mungkin sejak dulu sudah ada ya. Saya menjumpai beberapa jin yang termasuk jin korin dari Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung. Yang saya jumpai di situ, sampai ke jin-jin yang mungkin menurut orang itu siluman mungkin ya. Siluman. Di Gua Batu Kapal itu. Batu Kapal. Terus selain itu di Majalengka, di daerah Jati 7, di Kepuh ya. Di Kepuh, Di area pabrik gula Jati 7. Kesannya di situ karena memang saya dulu kan sekolah SMP di Majalengka. Nah, sejak saya SMP, kelas 3 SMP itu ada jin yang menyukai saya. Ada jin yang menyukai? Iya, jin perempuan. Jin perempuan yang menaksir saya. Berarti ada ya jin yang menaksir manusia itu? Ya, salah satunya itu. Itu anaknya Pak Haji ya. Pak Haji? Jadi jin-jin di situ manggil orang tuanya tuh Pak Haji. Bahkan setelah saya pindah ke Jawa Timur, saya sekolah di Tebuireng. Di sana sampai saya sarjana, sampai saya kuliah semester 3 itu jin perempuan itu masih sering mendatangi. Berarti dari Majalengka mendatangi sampean di sana? Di Jawa Timur, di Jawa Nemuin lah gitu. Kesannya ya itu, saya ketemu lagi sama bapaknya waktu di Kepuh itu ya kita itu. Terus di Gunung Cangak, Cirebon. Kalau di situ kesan saya ya, saya akui bahwa tempat itu banyak dihuni oleh sebangsa jin ya. Cuman yang bikin saya aneh di situ, kenapa jin-jin yang ada di luar itu nggak berani menghampiri kita? Jadi ada batas kan di situ kan? Kayak batas. Waktu itu dengar kan banyak orang banyak langkah kaki, gitu kan? Orang batuk juga kan? Orang batuk-batuk, ketawa ketiwi gitu. Tapi mereka nggak berani mendekat gitu. Berarti cuma di luar saja. Di luar saja. Terus banyak sih ya di Mata Ngaji juga itu berkesan buat saya. Terus di Sungai Cipomali. Brebes. Nah, kalau itu kesannya memang karena waktu itu saya melihat ada beberapa korin dari orang yang pernah tenggelam di situ. Yang salah satunya itu perempuan, dia punya anak balita. Sengaja agak kita expose banyak karena khawatir waktu itu. Karena memang
sampai sekarang ternyata di berita itu kan belum ketemu. Belum ketemu gitu, yang sampai sekarang. satu itu ya. Karena kita pulang dari sana, saya coba googling, bener enggak kejadian itu, ternyata kan benar ya. Paling itu yang masih saya ingat, masih ya. apa ya, bayang-bayang lah. Masih saya ingatan yang paling pekat ya, yang teringat lah sampai ngebayangin gitu. Ya itu. Terus kalau tempat yang kan dari semua tempat itu mempunyai energi supranatural nggak sih? Tempat mana tertentu ya? Iya, tempat tertentu. Tempat mana yang menurut saya energi supranaturalnya itu paling apa ya, paling gede lah? Sebenarnya banyak, tapi yang terkesan aja ya. Ya. Salah satunya itu di Kedondong, Cirebon, yang ada pusakanya dari Ki Bagus Rangin. Cuman dengan energinya tubuh saya akrab, jadi biasa aja gitu, walaupun kuat ya. Tapi kalau yang di Arjawinangun itu di tubuh saya nggak nyaman. Malah nggak nyaman. Di Gunung Cangak nyaman, masih nyaman. Tapi kalau di Arjawinangun itu ke tubuh saya sangat-sangat nggak nyaman. Berarti dari sekian tempat yang paling nggak nyaman ya? Yang paling nggak nyaman itu ya di Arjawinangun, di pasar itu. Pasar gitu ya? Iya. Jadi cuman ada 3 yang paling berkesan kalau dari segi supranatural, kekuatan energinya. Terus Mas, kalau semuanya ini kan kita sudah masuk ke dalam bulan-bulan Ramadan dan malam hari ini itu ntar pagi ini kita udah mulai hari pertama untuk puasa. Iya. Kan kita sahur bentar lagi. Iya, bentar lagi kita sahur teman-teman. Kan kita hidupnya berdampingan dengan bangsa jin. Dan banyak di sosial media ya, terutama di Facebook itu banyak meme-meme video bahwa ada pocong, ada ya banyak lah kayak gitu tuh ditulisin kita akan kangen dengan kalian, seolah-olah mereka itu akan kalau di dunia, kalau bukan dunia, kalau di apa ya, di ya intinya mereka nggak ada gitu. Intinya nggak ada. Kalau kan Ustaz pernah ngomong ke dunia apa di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, apakah mereka itu juga dibelenggu seperti itu? Setan itu kalau menurut pengertian saya masuk ke area agama dulu ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, setan itu kan karakter, sifat. Sedangkan jin itu kan ada jin muslim juga, sama seperti kita, ada muslim ada non muslim. Jin pun sama seperti itu. Apakah jin itu dibelenggu atau tidak? Lah, manusia dibelenggu atau enggak? Buktinya masih enggak. Yang dibelenggu itu adalah sifat setannya, sifat jeleknya. Ada tadinya manusia suka mencuri, suka berbuat apalah ya, tiba-tiba terhenti ketika bulan puasa. Ya ini salah satunya setan itu dibelenggu gitu. Mungkin yang dimaksud itu tuh intensitas dari sifat-sifat setan itu akan berkurang, akan hilang, tidak ada waktu bulan suci Ramadan ini. Bukan berarti jin itu semua dibelenggu ya, karena jin pun ada yang muslim. Ya mungkin tadinya ada jin kurang kerjaan itu yang sering nakut-nakutin orang, nyerupai perempuan, nyerupai pocong misal, dia akan terhenti juga. Karena apa? Karena dia takut yang digodainnya orang yang sedang ibadah misal begitu. Melemah lah mereka, intensitasnya hilang lah. Bukan berarti mereka dibelenggu. Kan banyak nih teman-teman yang di Facebook sama itu mengatakan bahwa si gelandang itu dan sifatnya. Seperti itu. Terus apakah sama mereka juga, terutama yang jin-jin muslim ya? Kan kalau kita punya adat traweh,
Itu ada juga di sini. Ya jin kalau dia muslim dia kan akan menjalankan Ibadah sesuai dengan ajaran muslim kan seperti itu. Ya otomatis ada. harus ada. Kalau kita haji mereka pun ikut haji kan ada. Oh iya tadi ada Pak Nah, Haji itu berarti jin muslim kan. itu ya. Ya, Itu beda sama ya sama manusia. sama. Nah, jin-jin yang kurang kerjaan, yang gak ada kerjaan, jin non job itu ya yang sering nakut-nakutin orang itu jin non job. Kalau jin yang punya job itu jelas pekerjaannya. Jin non job. Nah itu perlu dijelasin itu ada Jin yang gak ada pekerjaan, jin yang gak ada pekerjaan itu yang sering nakut-nakutin orang. oh, Misal orang lagi jualan bakso pura-pura beli gitu kan. itu non job. Itu non job kurang kerjaan itu jin-jin seperti itu. Berbeda sama jin korin. Kalau jin korin kan jelas tupoksinya jelas lah. Porsi pekerjaannya jelas. Korin itu ya jin itu setan lah kebanyakan ya. Sifatnya ya. Ya sama aja kita juga kan. Sering berbuat salah, berbuat kerusakan ya setan juga kan. Makanya kalau kalau ada orang sewot dasar setan begitu kan. Jadi nggak salah, benar juga ya. Kalau korin itu sebenarnya kata korin kan dari surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa man yaksu an dzikri rahman, dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an ya, nuqayyid lahu syaitonan, maka Allah itu akan memberikan ke dia, menyertakan ke dia itu setan. Wa huwa lahu qarinun, maka buat dia itu sebagai teman yang menyertainya. Teman qoribnya, teman dekatnya. Korin itu jadi yang mengikuti. Misal kita sering lari pagi, misal seperti itu ya, kebiasaan-kebiasaan begitu. Korin pun akan menirukan seperti itu. Lari pagi juga. Makanya ketika misal ada seseorang meninggal, terus tahu-tahu 2 tahun kemudian ada yang kerasukan mengaku orang yang sudah meninggal itu bukan ruh orang yang sudah meninggal, tapi korin itu yang ngaku-ngaku. Nah kenapa kok bisa tahu persis? Ya tahu karena dia kesehariannya bareng kan begitu. Kesehariannya sering sama orang tersebut. Itu yang saya bilang, ya itulah jin yang ada kerjaan. Kalau jin yang nggak ada kerjaan itu yang sering nakut-nakutin. Nah sekarang berbeda lagi, zamannya sudah berubah ya. Sekarang makhluk-makhluk begitu kayaknya diuber-uber kan orang. Karena jadi sekarang bukan non job lagi, punya job sekarang ya. Jadi artis gitu. Jadi artis. Gitu. Walaupun nggak seperti itu, jin itu nggak semudah itu buat menunjukkan diri dalam kita. Kalau kita umat muslim ya kita memang wajib mengimani bahwa adanya kehidupan gaib, adanya alam gaib, tetapi bukan berarti kita percaya adanya jin, misalnya bagus percaya adanya jin, tapi kan beriman kepada yang gaib, tapi bukan berarti harus ketemu jin dulu baru beriman sama yang gaib, karena tidak harus tahu, karena tidak ada orang yang tahu tentang gaib itu, 0,00001% mungkin yang tahu tentang gaib. Yang maha tahu tentang gaib itu ya Allah sendiri, bukan siapa-siapa. Apalagi kita hanya manusia biasa. Sama-sama makhluk dengan sama-sama makhluk ciptaan Allah. Seperti itu. Oke, berarti kan kesan-kesan sama kerjaan jin di bulan Ramadan. Kerjaan jin di bulan Ramadan. Kita kan sekarang lanjut ke topik lainnya. Kita kan sekarang lagi berada di satu kondisi, suatu wabah yang melanda di seluruh dunia, terutama di Indonesia juga. COVID. Ya, COVID. Nah itu kalau secara hukum kausalitas seperti Pak, itu gimana sih nantinya wabah ini? Sebenarnya gini ya. Dulu tahun 2001, 2002, 2003 ada wabah namanya SARS. Itu di Guangzhou waktu itu ya. Di Guangzhou Cina juga. SARS. Lalu tahun 2012, 2013 ada lagi virus MERS di Timur Tengah awalnya. Sekarang 2020 ada lagi virus corona. Yang semuanya itu sebenarnya satu rumpun virus ini, itu virus ya sama-sama virus corona sebenarnya. Nah ini cuma beda nama. Ini corona disease
ya, COVID-19. Nah, tapi satu keluarga, satu induk. Sebenarnya saya harus hati-hati ngomongin corona. Tapi yang jelas begini, corona itu, virus ini dalam penglihatan saya tidak serta-merta terjadi begitu saja. Kalau tadi disinggung dengan hukum sebab akibat, ya jelas ada. Virus ini sudah lama didesain, sudah lama direncanakan. Adapun tahun 2002, 2003, 2012, 2013, ya kan kurun waktu 10 tahun. Ya, 10 tahun. Dan 2020 mungkin hampir 10 tahun juga walaupun kurang. Ini baru permulaan awal sebenarnya. Baru sebuah permulaan. Jadi dari yang sudah didesain, sudah dirancang jauh hari sebelumnya, sebelum ini terjadi. Apa yang akan terjadi dengan virus ini? Ya seperti yang kita lihat sekarang, banyak orang yang meninggal, banyak orang kehilangan pekerjaan. Otomatis resikonya kalau dilihat dari hukum sebab akibat, ya berakibat orang akan lebih menekat, lebih bertekad berbuat kriminal, berbuat macam-macam. Tapi ini baru awal permulaan. Karena saya nggak mau mendahului yang di atas ya. Tapi ketika saya coba mengkaitkan, saya coba membaca dari gejala yang sudah ada sekarang, ini sebuah permulaan untuk nanti, dan mungkin akan terlihat nanti di 2022 mulai terlihat. Walaupun puncaknya nanti ya sekitar 2045, 2048. Kalau kita masih berumur panjang, insya Allah nanti kita bisa saksikan ya. Ya lebih baik sekarang memang kita harus menjaga diri ya. Nah ini kan tadi ngomongin masalah COVID, wabah. Banyak juga video-video mengatakan bahwa mengatakan wabah ini itu tanda-tanda akan terjadinya hari akhir zaman. Jadi ini kan pas bulan Ramadan, katanya pada bulan Ramadan akan terjadi seperti ini, dan ciri-cirinya gini. Dan sekarang memang salah satu yang diungkapkan dibilang di video itu bahwa musola akan sepi. Memang kan sudah terjadi seperti ini. Itu bagaimana Mas kalau menurut? Kalau tanda-tanda akhir zaman, wallahu a'lam, saya nggak tahu ya. Tapi ini wabah ini memang sangat berdampak bagi kehidupan manusia, entah di sektor ekonomi dan lain sebagainya. Ini bagian dari tanda-tanda akhir zaman atau tidak, saya no comment ya. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini ya jelas ya, ini bahwa dunia ya semakin tua, sudah semakin tua. Manusia walaupun satu spesies, demi keuntungan, demi kepentingan, demi kekuasaan, mereka akan melakukan apa saja, termasuk salah satunya adalah dengan membuat virus itu sendiri. Seperti itu. Tapi kalau dikaitkan bahwa ini senjata biologi atau bukan, ya bisa jadi, bisa benar, bisa tidak. Karena senjata yang paling murah itu adalah senjata biologi, dan bukan senjata kimia ya. Dan senjata biologi itu juga kan buatan kan, sama seperti virus itu ya, kan buatan, hasil modifikasi lah seperti. Dan paling susah untuk dibuktikan. Terus COVID-19. Kenapa bertanya tentang COVID? Karena gini Mas, keterkaitannya dengan jin apa? Jadi sebelum sebelum wabah ini sudah masuk ke Indonesia, kan ada, saya nggak tahu isu apa bukan, bahwa ada pembantaian di Cina warga Muslim seperti itu. Dan akhirnya muncullah
virus wabah ini. Jadi seolah-olah ini balasan dari ini, terus kemudian ada para oknum-oknum yang mengatakan ini buatan jin inilah seperti itu. Di dunia itu semua saling berkaitan ya. Tetapi kita pun harus melihatnya dengan jernih supaya terlihat keterkaitannya itu apa. Apakah ini balasan dari sekelompok orang yang berbuat salah? Ini azab dan sebagainya. Yang tahu ini azab atau bukan kan cuma yang punya hidup, yang punya kuasa. Kan tapi kita sebagai manusia ya harus berintrospeksi. Ya, mungkin kita sudah banyak berbuat kerusakan di sini di muka bumi. Akhirnya Allah mengirimkan azab, ya mengirimkan musibah seperti ini agar bumi diistirahatkan sejenak. Yang tadinya polusi dan sebagainya akhirnya sedikit berkurang, bisa jadi seperti itu. Kalau kita berpikir positif ya. Lebih mengarah kepada introspeksi diri daripada kita harus menjudge sekelompok orang yang melakukan ini itu. Kalau yang jelas kalau adab itu, kalau musibah wabah itu kan yang nanti terkena itu kan nggak cuma satu kelompok orang itu saja, tapi semua gitu loh. Tapi apakah virus ini bikinan jin? Bukan bikinan jin, saya bilang. Ini bikinan setan. Sifat tadi. Orang yang punya karakteristik setan ya inilah hasil rekayasa setan. Bisa dibilang begitu kan. Terus virus ini yang harus kita cermati ya dampaknya itu luar biasa. Dari hal ekonomi kita lihatlah sekarang hampir seluruh kota di Indonesia ini kantor-kantor tutup, sekolahan libur, bahkan aktivitas keagamaan pun diawasi, dibatasi. Aktivitas ya bukan hanya keagamaan sih, yang sifatnya itu banyak orang ya, bahkan mall pun banyak yang tutup kan. Mall, hotel. Itu berapa orang yang akhirnya harus nganggur di rumah. Ini kan akan berakibat sangat fatal. Mungkin kalau 1 minggu nggak apa-apa, ini udah hampir 1 bulan. Tapi ingat, ini baru permulaan. Ini permulaan tahap 3. Ini tahap 3. Nanti kita lihat di 2022 seperti apa. Tahap 4. Selanjutnya itu. Tahap selanjutnya 4. Wah, saya ini belum nikah ya? Iya nih. Ya. Nikah di 2022 ya? Nanti kita nikah barengan aja. Wah, saya dulu aja. Oke. Enggak, itu selingan. Jadi seperti itu. Terus apa lagi ya? Saya pengen tanya sesuatu nih. Kalau tadi kan ini menurut sampean kan masih permulaan, otomatis ini kan masih berlanjut. Kita sebagai mungkin teman-teman yang lain ya yang nggak tahu dengan arti di balik wabah ini itu mereka yang mungkin biarin nggak akan kena dan sebagainya. Mungkin nanti kita sebagai orang-orang yang nggak paham nih ke depannya ini gimana sih kita menjaga gitu biar ya kita kan pengen aman, pengen ya salah satunya anjuran pemerintah supaya di rumah saja itu ya dituruti, menjaga diri, meningkatkan imun dalam tubuh itu sangat masuk akal buat menahan virus kan. Akan tapi begini, ketika saya tafakur waktu itu kan ada saya katakan orang tua lah ya. Orang tua datang ke saya, beliau bilang untuk menangkal itu supaya tubuh kita lebih kuat, lebih tidak mudah terkena virus tersebut,
kita disuruh sering-sering makan daun pepaya. Daun pepaya itu memang pahit, tapi kalau dibikin lalapan enak. Terus sesekali dibarengin sama tespong. Simple sebenarnya. Dan itu dari orang tua. Dan orang bukan dari bangsa kita ya. Oh gitu. Nah, saya perlu tanyakan ini. Memang seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua bukan dari bangsa kita. Apakah saya katakan orang tua itu begini karena enggak bukan itu. Apakah mereka sudah mengetahui sebelumnya? Sudah tahu. Karena itu beliau menyampaikan seperti itu. Saya katakan orang tua itu karena ini adalah korin dari manusia, ya, dari orang besar waktu dulu. Beliau menyampaikan ke saya seperti itu. Ya, itu kembali kepada diri kita masing-masing, mau mempercayainya atau tidak, mau melakukan ini atau tidak, ya kembali lagi. Ini hanya saja ikhtiar upaya kita untuk terbebas dari virus tersebut ya. Salah satu cara untuk menangkal. Dan saya lihat virus ini dampaknya di kita ini 3-4 bulan ke depan mungkin baru mereda. 3-4 bulan. Berarti ini kan 1 bulan Fitri. Gimana ini? Ya mungkin bulan September lah sudah mulai. Tapi masih ada. Masih ada, cuman sudah mulai reda. Karena mungkin ada obatnya. Bisa jadi seperti itu. Nah ini kan mau. Tapi yang menjaga kesehatan kan nggak harus ada wabah ya. Iya. Setiap hari harus dijaga kesehatan. Olahraga, makan yang bergizi. Tapi terkait virus ini, saya baca-baca artikel dia sensitif dengan asam amino. Jadi kalau ada protein dalam tubuh itu kan dijadikan amino buat tenaga. Ingat. Itu akan pemicu lebih cepat dia berkembang. Berarti cocok puasa-puasa. Nah ini cocok ya, tapi kalau makan sorenya bukanya sama daging sapi 1 kilo ya sama aja bohong. Paling enggak kan kita mengurangi ya. Memang puasa itu kan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Oke. Itu aja. Mas Rudi. Kata siapa virus ini dibikin sama jin? Ya ada lah terutama saya kan sering baca lihat video di Facebook gitu. Ada segelintir orang, segelintir oknum. Mungkin yang benar itu virus ini bikinan manusia setan, itu benar. Yang bersifat setan atau setan dari golongan manusia. Ya semoga aja wabah ini, virus ini cepat-cepat selesai. Dan biar kita bebas eksplor lagi ya. Kita bisa eksplor kemana-mana. Oke, teman-teman, itu dia perbincangan saya dengan Mas Rudi perihal yang tadi saya tanyakan. Mungkin jika ada salah kata, kekurangan dalam menjelaskan materi tadi, saya mohon maaf. Jangan lupa like, share, and comment di channel Jejak Malam Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Ramadan.